pelanggaran terberat atau pelanggaran kebijakan monetisasi yang dicurigai karena adanya saling tonton. Nah, kali ini kita akan bahas ya masalah pelanggaran kebijakan monetisasi dan berapa lama penyembuhannya dan bagaimana cara ampuh penyembuhannya, teman-teman. Oke ya, mari kita terangkan ya di video berikut ini. Untuk perkembangan channel ini, bantu like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi dari loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran Facebook, Pro, dan halaman fanspage. Biar tidak gagal paham dengan informasi yang saya bagikan, tonton sampai selesai dan jangan di skip. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman lampirkan di kolom komentar. Untuk support teman-teman saya ucapkan terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya, sehat? Nah, kali ini kita akan bahas masalah PKM atau disebut juga dengan pelanggaran kebijakan monetisasi. Nah, itu ada ya dicurigai bagi para kreator yang ada di Facebook itu karena adanya interaksi saling tonton, saling kunjung akun, saling nonton sampai ke iklan-iklannya, bahkan iklannya sampai ke akar-akarnya. Jadi dicurigai seperti itu. Kali ini kita bahas ya. Jadi kita akan bahas tuntas bagaimana cara pemulihannya, teman-teman. Nah, oke ya, kita lanjut aja ya. Jadi PKM kita tampilkan ya. Jadi dia seperti ini ya, seperti ini. Kira-kira untuk pelanggarannya semuanya full merah, teman-teman. Bintang apapun fitur yang bisa dimonetisasi semuanya dia merah gitu ya. Jadi bisa sembuh apa enggak dan berapa lama penyembuhannya. Nah, gini teman-teman. Kalau ini ya, kalau misalnya teman-teman itu akan tahu sendiri. Ini memang ada gotong royong nonton, apa memang benar dari kedetek yang lainnya. Nah, ini bagi yang merasa ya, bagi yang merasa adanya ditonton gotong royong meskipun oleh pihak keluarga dan menonton dari jaringan wifi yang sama, meskipun pakai akun berbeda tapi mendapatkan dolar tinggi. Siap itu ditonton oleh sanak saudara yang dari mana-mana saja meskipun pakai akun berbeda, tapi dia itu selalu yang nonton itu saja. Nah, ini ya, ini ciri-ciri yang seperti ini yang termasuk dalam kategori ini. Siap itu adanya saling tonton, SS iklan, saya sudah menonton dan silakan tonton kembali punya saya, VOD-nya udah saya sematkan. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk dalam adanya aksi gotong royong untuk mencari pendapatan. Nah, jadi ini teman-teman, bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, jadi kalau kejadiannya seperti ini ya, kejadiannya seperti ini, silahkan kalau teman-teman berkenan, ini solusi dari aku dan udah ada yang sembuh. Teman-teman ada itu di daerah Saudi, alhamdulillah dia sembuh 3 bulan. Dan yang lainnya itu udah sampai 4 bulan belum sembuh. Kalau teman-teman itu mau ngikutin saran aku ya, silakan dicoba. Soalnya ini bukan sebuah pelanggaran. Hapusin, kosongkan kembali semua konten-konten teman-teman, meskipun real dan VOD-nya dikosongkan. Kosongkan total, teman-teman. Setelah itu, bikin real 3 kali sehari, VOD 1, live streaming 1. Tentukan waktunya, atur waktunya. Lakukan rutin, teman-teman, konsisten. Kosongkan dulu, setelah itu konsisten ya. Soalnya kenapa? Yang video teman-teman tadi tidak akan menghasilkan uang lagi. Sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi. Dan uang teman-teman itu akan kita bahas bagaimana. Apakah dia dicairkan apa tidak, nanti kita bahas lagi ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi saya ada tamu sedikit sebentar. Jadi seperti ini teman-teman. Padahal kalian nggak tahu juga ya kalau ada tamu enggaknya. Cuman saya bingung untuk nyambungnya. Jadi gini teman-teman. Setelah dihapusin ya, bikin video itu seperti yang saya sebutkan tadi dan lakukan rutin teman-teman terus menerus, tapi sambil kalian itu sambil bikin akun baru juga dibikin gitu teman-teman. Yang ini disembuhkan, akun baru dibikin, mudah-mudahan ini sembuh, akun barunya itu dimonetisasi juga. Nah, soalnya bagaimana, kenapa dilakukan yang seperti itu? Soalnya nanti di saat teman-teman itu peninjauan, itu udah nggak ada lagi yang diduga saling tonton, itu udah nggak ada lagi kontennya. Teman-teman itu udah hadir dengan konten baru dan usahakan hindari musik dulu, teman-teman. Dan jauhkan juga re-upload. Jadi benar-benar konten original, tampil wajah, usahakan ya.
selama kita ini kena pelanggaran dan hapusin semua kontennya dan mulai lagi. Siap itu dia biasanya tinjauan itu dia muncul sekali 1 minggu. Dan setelah ada konten udah banyak ya, realnya udah banyak, POD-nya udah ada, live streamingnya lancar terus, baru minta peninjauan. Jadi di saat peninjauan itu semua video-video kita itu kan diperiksa ya. Semua konten-konten kita itu diperiksa, dan semoga karena melakukan hal itu, kontennya tidak ada lagi konten yang pelanggaran, kontennya udah bener semuanya, udah konten-konten sehat, konten-konten original, mudah-mudahan cepat melalui peninjauannya dan dipulihkan kembali untuk pembatasan monetisasinya. Dan seperti yang pernah aku tanyakan sama CS Meta, kalau pelanggaran itu apapun, itu kalau seandainya sudah dinyatakan sehat gitu ya sama pihak Metanya, itu tetap akan dikembalikan dan monetisasinya juga dikembalikan teman-teman. Dan kita bisa menghasilkan uang kembali dari Facebook. Nah, bagaimana dengan uang yang kita dapatkan dari aksi saling tonton kemarin? Nah, ini sesuai dengan pembaharuan ya. Pembaharuan sistem untuk pendapatan tertulisnya di monetisasi itu adalah 16 Februari. Tapi aku tanyakan sama CS Metanya itu sebenarnya dikeluarkan adalah per 4 Januari akan aku lampirkan nih di sini. Aku lampirkan lagi. Jadi setelah aku melakukan telepon gitu ya sama pihak Metanya, karena aku verifikasi Meta, jadi aku bisa melakukan obrolan langsung. Boleh dibilang ini pakai orang dalam, bener. Aku ada di cemooh orang pakai orang dalam. Ini beneran aku pakai orang dalam. Jadi teman-teman, jadi seperti ini. Katanya itu adalah seperti ini. Ini dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama, pendapatan yang kita dapatkan sekarang karena membludaknya konten kreator itu semuanya diperketat teman-teman, diperketat semuanya. Jadi bagaimana? Misalnya itu kita akan menemukan nanti itu selama kita itu PKM ya, ada pembatasan dari monetisasi, itu dia dulu akan ditahan. Dia ditahan, kalau seandainya monetisasinya setelah dikembalikan, itu akan dikembalikan. Dan akan dicairkan kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Metanya sendiri. Tapi bagaimana dengan yang pendapatan-pendapatan yang kedeteksi kalau itu adanya kecurangan dari mendapatkan pendapatannya itu sendiri? Dan itu sudah aku tanyakan, jadi begini teman-teman. Kata pihak Metanya itu kalau memang mendapatkan pendapatannya itu adanya indikasi kecurangan, pendapatan yang tidak wajar ya teman-teman ya, itu diperiksa, itu pendapatannya tidak akan dicairkan meskipun sudah dibayar oleh pihak pengiklan. Jadi pendapatannya kemana? Diambil alih kembali oleh pihak Facebook teman-teman. Nah, jadi nggak adil banget ya teman-teman ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan ini akan berlaku untuk pendapatan berikutnya. Setiap penayangan yang kita dapatkan uangnya dari konten kita, itu di akhir bulan akan ada nanti beberapa akun ya yang mendapatkan pendapatannya ini ditahan padahal sudah memenuhi syarat dari transfer, misalnya $100 gitu ya. Tapi dia ditahan, orang udah ditransfer, orang udah diproses dan dibayar, sementara kita masih tertulis ditahan. Itu karena adanya kecurigaan dari tim terkait ya. Kalau pendapatan kita ini tidak ada kewajaran di sana, ada kecurigaan dari tim terkait, itu diperiksa dulu. Kalau seandainya pendapatannya ini wajar ya, alami gitu ya, organik gitu pendapatannya ini, normal berjalan semestinya, itu memang tertunda tapi akan dibayarkan. Dan tapi kalau misalnya kedapatan ya, per penayangannya itu ada kecurigaan tim terkait, entah tim apa namanya ya, masalah pendapatan ini bukan independen entah apa, pokoknya tim terkait aja sebutnya. Itu kalau misalnya adanya kedeteksi itu kecurangan, itu teman-teman nanti pendapatan teman-teman itu tidak akan dibayarkan, bahkan teman-teman itu kena PKM. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan tidak itu dianggap hangus teman-teman, meskipun sudah mendapat surat dari Metanya. Nah, jadi hati-hati ya. Untuk kedepannya, hati-hati menggunakan Facebook untuk saling tonton. Mudah-mudahan kita berpenghasilan di Facebook.
Cuman ini memang benar-benar dari peraturan dari pihak Metanya itu makin kesini makin kesono, dan sudah diperketat teman-teman karena membeludaknya konten kreator ini. Jadi semoga ya kita itu ini bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Facebook. Dan dia itu lagi pembaharuan terus, penyempurnaan sistem teman-teman. Kadang dia ngebuk, kadang dia nggak bisa buka dashboard, kadang dia itu konten belum ada iklan tapi udah dititipi iklan gitu ya. Jadi dia masih menyempurnakan dari sistemnya teman-teman. Dan semoga ya sistem dari Facebook itu bisa meniru sistemnya YouTube yang udah kuat ya teman-teman ya. Nah, semoga ilmunya tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Intinya apapun pelanggarannya pasti bisa disembuhkan. Cuman berapa lamanya tergantung pihak Facebooknya teman-teman. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.